Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali dalam acara pertemuan kelompok P2K2. Nah, bulan kemarin kita sudah membahas mengenai stunting. Kira-kira masih ingat stunting itu apa? Gagal tumbuh, Pak. Gagal tumbuh, kerdil, pendek, Jebol. ya, jebol. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas dampak langsung maupun tidak langsung, kemudian bagaimana pencegahan dan penanganannya. Kira-kira ada yang tahu sebelum saya sampaikan mengenai minggu kemarin sudah ada yang disampaikan sedikit-sedikit tentang dampak langsung dan tidak langsung. Kurang gizi, dampak dari stunting. Tidak imunisasi, Pak. Nah, tidak berangkat imunisasi, jarang ke posyandu, ya. Nah, penyakitan yang berulang-ulang, ya. Dan kurang stimulasi, jadi kurang rangsangan. Jadi anak dibiarkan, ibu di dapur repot, anak dipegangi HP tanpa ada komunikasi, kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua. Kita berpikir ibarat ada sebuah pohon, ranting-rantingnya ini adalah pengaruh tidak langsung dan tidak langsung. Nah, menurut jenengan gimana nanti buahnya? Nah, buahnya tidak besar. Jadi kalau buah mangga, misalnya contoh buah mangganya nggak besar, nggak manis, jadi nggak kayak biasanya lah. Karena satu, kurang pupuk, kurang perawatan, akhirnya nutrisi yang terserap oleh pohon mangga ini kurang karena rebutan direbut oleh rumput-rumput liar. Nah, jadi dampak stunting adalah anak ini nanti akan gagal tumbuh, gagal kembang, dan rentan terhadap berbagai penyakit. Dampak jangka panjangnya akan mengurangi kualitas generasi penerus bangsa. Nah, sekarang ibu-ibu dibagi dua kelompok, ya. Kelompok satu ini menulis kira-kira upaya apa yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar anak tidak stunting, dan kelompok yang dua penanganannya. Nah, coba dari hasil diskusi dari setiap kelompoknya, kelompok satu dan kelompok dua, monggo dipaparkan dari kelompok satu dulu mengenai pencegahan. Pemberian gizi yang cukup, ya, imunisasi, nah, menjaga kebersihan lingkungan, khususnya rumah, ya, di kamar mandi, lingkungan rumah pastikan bersih. Kemudian nomor dua, gimana penanganannya ketika sudah ada anak stunting di lingkungan kita? Ya, tidak boleh mengejek, tidak boleh mengolok-olok. Kemudian keluarga melakukan imunisasi, laporan ke puskesmas atau perangkat terdekat. Jadi intinya laporan ke petugas atau yang berhubungan dengan kesehatan, ya. Nah, jadi untuk mencegah anak stunting, orang tua, keluarga, dan masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada. Jadi saling membantu. Nah, kemudian stunting dapat dicegah dengan memberikan makanan bergizi seimbang pada masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun. Kemudian pemberian stimulasi dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan.
Stimulasi ini penting antara orang tua dan anak. Ini harus sering-sering berkomunikasi. Jadi bapak bermain dengan anak ini juga penting. Nah, untuk menangani anak yang stunting, keluarga dan lingkungan tidak boleh melabeli. Tadi sudah disebutkan tidak boleh ngolok-ngolok benar. Jadi itu salah satu melabeli anak yang stunting, itu tidak boleh. Keluarga mengakses rujukan layanan. Jadi tadi misal sudah anaknya stunting atau tetangganya stunting, dirembuk, bu, ya apa nek, dibawa ke puskesmas, diperiksa dulu karena ini tingginya tidak sesuai dengan umurnya. Jadi stunting ini dekat dengan kita dan kita harus peduli. Oke. Nah, kemarin bansosnya kan sudah cair. Nah, jadi itu manfaatkan sebaik mungkin. Ya, jangan dibuat beli rokok. Kira-kira ada yang mau bertanya? Enggak, Pak. Enggak ya? Sudah ya? Nah, jadi saya rasa sudah cukup. Nanti sepulangnya dirembuk dengan keluarga bagaimana pengaruh stunting ini, dan disampaikan, ibunya sampaikan ke bapak harus sering-sering melakukan stimulasi pada anak. Jadi sempatkan dalam 24 jam, misal cuma 2 jam untuk bermain, belajar bersama, tidak hanya main HP sendiri. Saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.